Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam sesi daring pembelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, kita mulai pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita dikaruniai kemudahan di dalam belajar dan dikaruniai ilmu yang bermanfaat. Pada sesi ini kita mengkaji kerangka paragraf. Untuk memahami isi sebuah teks, baik teks deskripsi, eksposisi, maupun argumentasi atau persuasi, diperlukan pemahaman isi paragraf-paragraf yang membentuk teks itu. Memahami isi paragraf berarti mengetahui ide pokok atau pikiran utama atau gagasan utama yang dituangkan dalam paragraf itu. Ide pokok atau gagasan utama atau pikiran utama paragraf adalah inti ide atau gagasan atau pikiran yang disampaikan dalam sebuah paragraf. Sebuah paragraf atau alinea hanya memiliki satu ide pokok. Sebuah ide pokok dikembangkan dengan beberapa ide penjelas. Untuk lebih jelasnya, kerangka paragraf itu digambarkan sebagai berikut. Dalam sebuah paragraf terdapat satu ide pokok. Dalam penulisan paragraf, ide pokok itu dikembangkan atau dijabarkan dengan ide-ide penjelas yang diungkapkan dalam kalimat-kalimat penjelas. Ide penjelas ini juga sering dikembangkan dengan penjelas ide penjelas. Lalu bagaimana cara menemukan ide pokok paragraf yang dibentuk dengan beberapa kalimat? Ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk menemukan ide pokok paragraf. Yang pertama, menemukan kalimat utama paragraf. Bila kalimat utama paragraf sudah ditemukan, untuk menentukan ide pokoknya, kalimat utama yang sudah ditemukan itu diperas, diambil unsur-unsur intinya, yaitu kata atau frasa yang berfungsi sebagai subjek dan kata atau frasa yang berfungsi sebagai predikat. Lalu bagaimana perbedaan kalimat utama dan kalimat penjelas? Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pernyataan umum yang cakupannya lebih luas daripada kalimat-kalimat lain, yaitu kalimat-kalimat penjelas dalam paragraf itu. Sedangkan kalimat penjelas berisi pernyataan khusus yang merupakan penjelasan, perincian, atau penjabaran dari kalimat utama. Cara ini dilakukan apabila paragraf yang kita tentukan, kita cari ide pokoknya, itu adalah paragraf eksplisit. Dalam paragraf eksplisit, kalimat utama terletak pada awal dan akhir atau di tengah paragraf. Cara yang kedua yaitu menyimpulkan kalimat-kalimat penjelas yang menyusun paragraf. Cara ini dilakukan apabila
paragraf yang kita cari ide pokoknya itu paragraf implisit. Karena dalam paragraf implisit atau paragraf deskriptif tidak terdapat kalimat utama. Ide pokok dalam paragraf implisit ini diungkapkan secara implisit atau tersirat dalam kalimat-kalimat menjelas yang menyusun paragraf. Untuk lebih jelasnya, macam-macam paragraf itu digambarkan dalam peta konsep berikut. Nah, sekarang kita pelajari contoh-contoh paragraf dengan ide pokoknya. Paragraf deduktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Dalam contoh ini, kalimat utamanya pemandangan bawah laut Senggigi juga tidak kalah memesona. Nah, dari kalimat utama ini dapat kita tentukan ide pokoknya, yaitu pemandangan bawah laut Senggigi memesona. Ide pokok paragraf ini didukung atau dijabarkan dengan ide-ide penjelas, yaitu yang pertama, terumbu karang yang terawat dan warna-warni sangat indah. Yang kedua, ikan beraneka warna menambah keindahan. Yang ketiga, dengan snorkeling maupun menyelam dapat disaksikan pemandangan bawah laut yang mengagumkan. Dan yang keempat, air laut yang jernih menambah keindahan Taman Laut Senggigi. Yang kedua, paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf dan merupakan simpulan paragraf. Dalam contoh ini, kalimat utamanya, sungguh sial nasibku hari ini. Dari kalimat utama yang berada di akhir paragraf ini dapat kita tentukan ide pokoknya, yaitu nasibku sial. Yang ketiga, paragraf campuran, yaitu paragraf yang kalimat utamanya di awal dan di akhir paragraf. Pada contoh ini, kalimat utamanya, ruang kelas kami sangat menyenangkan, dan di akhir paragraf, ruang kelas kami memang membuat kami merasa senang belajar di dalamnya. Dari kedua kalimat utama yang terletak di awal paragraf dan di akhir paragraf ini dapat kita tentukan ide pokoknya, yaitu ruang kelas kami menyenangkan. Yang keempat, paragraf ineratif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya di tengah paragraf. Pada contoh ini kalimat utamanya berbunyi, pantas Siti menjadi gadis pujaan. Dari kalimat utama ini dapat ditentukan bahwa ide pokoknya adalah Siti gadis pujaan. Nah, kalimat-kalimat sebelum dan sesudahnya itu adalah kalimat-kalimat menjelas yang menunjukkan bahwa Siti gadis pujaan, yaitu tingkah lakunya menawan, tutur katanya sopan, ia tidak sombong dan tidak pernah mempercakapkan orang lain. Kemudian di bawah kalimat utamanya, tambah lagi parasnya cantik, pandai pula berdandan, otaknya encer, segudang prestasi telah diraihnya, terhadap siapapun ia ramah, dan pandai pula ia membawa diri.
Berikutnya adalah paragraf implisit. Dalam paragraf implisit tidak ada kalimat utama. Semua kalimat dalam paragraf implisit ini adalah kalimat penjelas. Untuk menemukan ide pokoknya, kita harus menyimpulkan seluruh rangkaian kalimat yang menyusun paragraf ini. Dan setelah disimpulkan, diketahui bahwa ide pokok paragraf ini adalah Pantai Tanjung Kodok sangat indah. Tadi sudah kita bicarakan pada bagian-bagian awal bahwa sebuah paragraf mengungkapkan hanya satu ide pokok. Artinya semua kalimat dalam paragraf itu harus mendukung, harus sesuai dengan ide pokoknya. Tidak boleh ada kalimat yang sumbang, tidak boleh ada kalimat yang tidak mendukung ide pokok. Dalam contoh paragraf ini terdapat kalimat, setiap hari saya sarapan dengan lauk tempe goreng. Kalimat ini merupakan kalimat yang sumbang, kalimat yang tidak mendukung ide pokok yang dinyatakan dalam kalimat pertama. Tempe adalah makanan khas Nusantara yang murah dan bergizi. Tempe makanan yang murah dijelaskan dengan kalimat harga sepotong tempe berukuran 5 x 5 x 15 cm di pasar tradisional Rp3.000. Pedagang sayur keliling menjualnya Rp3.200. Sedangkan tempe makanan yang bergizi dijelaskan dengan kalimat dalam 100 gram tempe terkandung energi 193 kilokalori, lemak 10,8 gram, lemak jenuh 22,2 gram, protein 18,54 gram, karbohidrat 9,39 gram, kalium 412 mg, vitamin B6 0,2 mg, dan vitamin B12 0,1 mikrogram. Coba kita perhatikan kerangka paragrafnya. Ide pokok atau pikiran utamanya, tempe adalah makanan yang murah dan bergizi. Pikiran penjelasnya, tempe makanan yang murah dan nilai gizi tempe. Pikiran penjelas atau ide penjelas tempe makanan yang murah dijelaskan dengan penjelas, ide penjelas harga tempe di pasar tradisional dan harga tempe di pedagang sayur keliling. Nah, kiranya demikian sekilas pembahasan kita tentang kerangka paragraf yang kita butuhkan untuk memahami isi sebuah teks. Semoga bermanfaat dan kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya saya ucapkan terima kasih dan selamat belajar. Sampai jumpa dalam video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.